Perkenalkan, nama saya Irene Aprilia Rambe, saya dari siswa 1B Kebidanan dan dosen pengampu saya adalah Ibu Vidya Aminin, SSTMKS. Jadi sini saya akan membahas tentang topik kebutuhan fisik ibu hamil. Seperti kita ketahui, ibu hamil ini akan mengalami perubahan-perubahan pada dirinya, baik secara fisik maupun pada fisiologis. Dengan terjadinya perubahan tersebut, maka tubuh mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi. Kebutuhan fisik ibu hamil yang harus dipenuhi ini tidak sama dengan ketika sebelum hamil. Karena itu, ibu hamil harus memenuhi untuk pertumbuhan janin, plasenta, atau dirinya sendiri. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan fisik pada ibu hamil ini sangat penting untuk menentukan kualitas kehamilannya. Kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan oksigen. Ibu hamil kadang-kadang merasakan sakit kepala, pusing ketika berada di keramaian, misalnya di pasar. Hal ini tuh disebabkan karena kekurangannya O2. Untuk menghindari kejadian tersebut, biasanya ibu hamil ini harus menghindari tempat kerumunan yang banyak orang untuk memenuhi kecukupan O2 tadi yang meningkat, supaya melakukan jalan-jalan di pagi hari, duduk-duduk di bawah pohon yang rindang, berada di ruang yang ventilasinya cukup. Kedua, ada kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi selama masa hamil, banyak diperlukan zat gizi dalam jumlah yang lebih besar daripada sebelum hamil. Jadi untuk memenuhi penambahan berat badan tadi, maka kebutuhan zat gizi harus dipenuhi melalui makanan sehari-hari dengan menu seimbang seperti contoh ada kalori, protein, kalsium, zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin C, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada personal hygiene. Jadi kebersihan badan itu bisa mengurangi kemungkinan infeksi karena badan yang kotor banyak mengandung kuman pada ibu hamil karena bertambahnya aktivitas metabolisme tubuh. Jadi maka ibu hamil itu cenderung menghasilkan keringat yang berlebih sehingga perlu menjaga kebersihan badan secara ekstra. Di samping itu juga menjaga kebersihan badan juga dapat untuk mendapatkan rasa nyaman bagi tubuh. Jadi vulva hygiene itu seperti contohnya ada mandi, perawatan vulva dan vagina, perawatan gigi, perawatan kuku, perawatan rambut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada seksual. Jadi hamil bukan berarti merupakan halangan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi hubungan seksual ini disarankan pada ibu hamil ketika posisi diatur untuk menyesuaikan dengan pembesaran perut. Pada trimester 3, hubungan seksual ini supaya dilakukan dengan hati-hati karena dapat menimbulkan kontraksi uterus sehingga kemungkinan dapat terjadi partus prematur. Lalu ada hindari hubungan seksual yang menyebabkan kerusakan janin. Lalu ada pada pasangan berisiko, hubungan seksual ini dapat memakai kondom supaya dilanjutkan untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Jadi hubungan seksual ini disarankan tidak dilakukan pada ibu hamil bila terdapat tanda-tanda infeksi dengan pengeluaran cairan atau terjadi pendarahan saat hubungan seksual atau seperti serviks setelah membuka atau plasenta letak rendah. Selanjutnya ada mobilisasi dan body mekanik. Jadi mobilisasi itu adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur dan mempunyai tujuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehat. Yang pertama, gerakan tubuh yang harus diperhatikan oleh ibu hamil itu adalah postur tubuh, mengangkat beban dan mengambil barang. Ketiga, ada bangun dari posisi berbaring. Misalnya ibu hamil nih, sebaiknya tidak bangun tidur dengan langsung dan cepat, tetapi dengan pelan-pelan agar ibu hamil tidak boleh ada gerakan yang menghentak sehingga mengagetkan janin. Yang keempat, berjalan. Jadi pada saat ibu hamil berjalan atau sebaiknya memakai sepatu atau sendal, harus terasa pas, enak dan nyaman karena sepatu yang bertumit tinggi dan berujung lancip tidak baik bagi kaki khususnya pada saat ibu hamil. Yang kelima, berbaring. Dengan semakin membesarnya perut, maka posisi berbaring terlentang semakin tidak nyaman. Jadi posisi terbaring terlentang tidak dianjurkan pada ibu hamil karena dapat menekan pembuluh darah yang sangat penting yaitu vena cava inferior sehingga dapat mengganggu oksigenasi dari ibu ke janin. Selanjutnya ada senang hamil. Jadi dengan berolahraga, tubuh seseorang wanita itu menjadi semakin kuat. Selama masa kehamilan, olahraga dapat membantu tubuhnya siap untuk menghadapi kelahiran. Jadi kalau misalnya olahraga mutlak itu bisa dikurangi bila dijumpai kayak sering mengalami keguguran, persalinan belum cukup bulan, mempunyai sejarah persalinan sulit. Jadi yang banyak dianjurkan adalah jalan-jalan pagi hari untuk ketenangan, relaksasi, atau latihan otot ringan dan mendapatkan udara segar. Sekalipun senam paling populer dan banyak dilakukan oleh ibu hamil, jenis olahraga ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jadi hindari melakukan gerakan peregangan yang berlebihan. Adapun langkah-langkah senam hamil itu ada seperti mendidik sikap baik, melakukan latihan dasar pernapasan.
Jadi melakukan latihan dasar pernapasan ini terbagi menjadi 3, ada latihan dasar pemanasan perut, latihan dasar pernafasan iga, atau latihan dasar pernafasan dada. Selanjutnya ada peningkatan latihan pernafasan, melakukan latihan dasar otot bokong, latihan dasar panggul yang jatuh ke depan, melakukan latihan dasar panggul jatuh ke samping, melakukan rotasi panggul, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada istirahat ataupun tidur. Jadi istirahat atau tidur ini sangat penting bagi wanita hamil dan menyusui karena jadwal ini harus diperhatikan dengan baik karena istirahat dan tidur secara teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan janin dan juga membantu wanita tetap kuat dan mencegah penyakit. Jadi juga dapat mencegah keguguran, tekanan darah tinggi, baik sakit dan masalah-masalah lain. Jadi sebagai bidan harus dapat meyakinkan bahwa pengambilan waktu 1 atau 2 jam sekali untuk duduk istirahat dan menaikkan kakinya adalah baik untuk kondisi mereka. Selanjutnya ada imunisasi. Jadi imunisasi ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Jadi sebaiknya imunisasi TT ini diberikan pada ibu hamil dengan umur kehamilan antara 3 bulan sampai 1 bulan sebelum melahirkan dengan jarak maksimal 4 minggu. Selanjutnya ada traveling. Jadi ibu hamil boleh naik pesawat udara ketika usia kehamilannya kurang lebih 35 minggu. Pada kehamilan berisiko, sebaiknya ibu hamil tidak dianjurkan untuk tidak naik pesawat udara dulu. Sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.